satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tangan-Mu tidak pernah henti-hentinya menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Inilah yang bisa dapat kami lakukan, ke membawa tubuh, jiwa, roh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan di mata-Mu. Hati kami, pikiran kami, semua kami letakkan di kaki-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami pilih bagian yang terbaik seperti mana. Duduk di kaki-Mu, mendengar sabda. Karena kami tahu, kami hidup bukan saja dari roti, makanan, minuman, jasmani, tapi setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah jawaban. Terpujilah nama-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu semua, silakan duduk. Hari ini masih banyak yang liburan, masih banyak yang pergi ke luar kota. Tadinya juga kita mau pergi ke luar kota, cuma kita tunda karena ada demo. Boleh masuk suaranya, ada Yumi masuk ya. Ini kita coba tes mixer yang baru. Hari ini saya paksa adain karena ada soundman yang bagus, jadi saya bilang wah biar dia setting dulu, kan kita buta kanok kata orang timur. Buta kanok tahu ya. Orang yang tidak tahu apa-apa, cuma nekat mau jalan saja. Oke. Ya, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita diajarkan sama-sama untuk belajar tentang nantikan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang hari ini kita sama-sama ada di tempat ini karena kita sedang menantikan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, Bapak Ibu sudah ketemu dengan Tuhan belum? Sudah ketemu dengan Tuhan? Gak yakin gue nih. Ya kan? Nantikanlah Tuhan. Misalnya kita nantikan pasangan kita, nantikanlah kekasih hatimu. Ya kan? Waktu kita tunggu-tunggu, tiba-tiba dia nggak datang, bikin kesal, tapi rindukan dia. Begitu kita jumpa, kayaknya kangennya luar biasa, ya kan? Tapi hari ini kita dipertanyakan kepada satu pertanyaan, apakah kita sudah menantikan Tuhan dan kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Sudah lihat Tuhan? Sudah rasakan Tuhan? Pernah enggak kita lihat Tuhan? Bagaimana saya bisa melihat Tuhan? Udah pernah lihat Tuhan belum? Dennis sudah pernah lihat Tuhan? Belum ya? Tapi kenapa Dennis mau nantikan dia? Ada yang udah pernah jumpa dengan Tuhan Yesus? Bahkan ada yang bilang begini, saya telah mendengarkan suara Tuhan. Saya pergi ke surga, saya turun ke bumi lagi, saya berjumpa dengan Tuhan. Coba mau nanya sama dia, kira-kira kalau dia jumpa dengan Tuhan, muka Tuhan seperti apa? Apakah rambut gondrong? Hidung mancung? Kan kita nggak tahu juga kan? Siapa di sini sudah pernah berjumpa muka dengan muka, face to face? Saya ngomong face to face begini, semoga jemaat kita yang di Amerika juga dengar saya. Ya, Ibu sama Erik. Namanya juga Erik ya. Ya. Face to face. Adakah yang sudah bisa berjumpa dengan Tuhan dan lihat Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa dia itu Tuhan? Dari mana? Pernah satu kali saudara, Rasul Paulus dalam perjalanan menuju ke satu tempat, menuju ke Damsyik kalau nggak salah ya. Dalam perjalanan dia, lalu ada cahaya yang menyinari dia sedemikian rupa. Lalu dia merebah begitu. Lalu dari surga sana, dari langit itu, cahaya itu berkata, Saulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus juga bingung. Kapan gua nganiaya lu? Lihatnya juga kagak, ketemu juga kagak.
Dari mana saya bisa kamu nuduh saya bahwa saya menganiaya kamu? Dari mana? Ya kan? Tahu cerita itu kan, tahu ya? Dia bilang begini, ketika kamu menganiaya orang-orang yang mengikut aku, kamu sedang menganiaya aku. Berarti pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita sudah melihat Tuhan? Sudah lihat belum? Barang siapa menganiaya seorang muridku, maka dia menganiaya. Jadi ukuran kita melihat Tuhan siapa? Siapa saudara? Kita sendiri. Ya kan? Lalu Tuhan bilang begini. Ada satu kata Yesus kasih perumpamaan begini. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak memperhatikan aku. Ketika aku kedinginan, kamu tidak memberikan aku baju. Ketika aku kelaparan, kamu tidak memperhatikan aku. Lalu orang itu bilang begini, kapan saya tahu kalau Tuhan itu ada di penjara? Kapan saya tahu kalau Tuhan itu kedinginan? Tuhan bilang apa? Barang siapa melakukan memperhatikan hambaku yang kecil ini, apa? Dia sudah. Amin ya. Jadi kita ukurannya gitu saudara. Ada standar tertentu bagaimana kita bisa mengukur, kita tahu dia itu Tuhan atau bukan. Ya kan? Ketika orang tiba-tiba mungkin ada orang yang datang kepada kita lewat kita, ketok-ketok kita, Pak tolong kita, Pak tolong saya belum makan KFC 1 minggu. Pak tolong saya belum makan di McD 1 minggu. Ya kan? Atau mungkin, nah itu bukan mengemis itu, dia memalak kita itu. Ya kan, dia malak. Pak, tolong siapa tak? Kita melakukan dia, kita menolong dia, kita memperhatikan dia. Alkitab bilang kita sudah melakukannya buat Tuhan. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Nah, satu saat saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang ibu suami istri pergi ke kebun binatang. Namanya liburan panjang seperti ini kan, biasa kita mau kemana? Nah ini kalau ke mall sudah, ke kebun binatang kayaknya belum. Jadi keluarga pergi ke kebun binatang. Nah, sampai di kebun binatang suami hilang. Waktu terakhir ketemu dengan jalan-jalan dengan suaminya pamitan di tempat yang nongkrongannya monyet. Jadi itu pas duduk di situ monyet itu. Suaminya pamit ke istri, sayang, aku sebentar dulu ke toilet. Jadi mungkin mau pipis. Tapi istri sama anak-anak tunggu-tunggu, suaminya nggak balik-balik. Lalu 1 jam, 2 jam, teh botol sudah habis, makanan sudah habis. Ini laki kemana ini? Jangan-jangan dibawa sama gue gombel kan? Takutnya gitu kan? Istri kan gitu kan? Laki gue udah 1 jam nggak ada ini, jangan-jangan kan? Ya kan? Sini nggak ada, sana sini banyak. Termasuk Pak Pendeta yang di depan. Kan gitu kan? Lalu dia pergi ke informasi. Lalu bilang kepada informasi, Bu, informasinya nanya, Ibu ada perlu apa? Suami saya Pak, tadi kami sama-sama, tapi sekarang dia nggak balik-balik lagi. Terakhir Ibu ketemu di mana? Kami berpisah di tempat monyet, tempat yang ada monyet-monyetnya. Lalu orang informasi bilang, oke, kalau begitu kita tenang Bu, jangan panik. Ibu silakan kembali ke tempat itu, ke tempat yang ada monyetnya, dan saya akan menginformasikan kepada panggilan melalui pengeras suara. Namanya kita anggap aja namanya Bapak Udin. Kita sebut aja Bapak Udin. Bapak Udin, silakan kembali ke kandang monyetnya karena sedang ditunggu sama keluarganya. Jadi rupanya Bapak Udin ini ternyata adalah monyetnya. Nah itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kala kita pun berada dalam situasi di mana kita menantikan itu penuh dengan kecemasan. Tapi ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Nah,
Satu saat ini cerita tentang monyet dan singa. Ini pendeta ngomong monyet-monyet melulu ini. Jangan lihat ke saya, Pak. Jadi ada satu penelitian ternyata membuktikan ada pasangan monyet, pasangan suami istri pergi jalan ke kebun binatang, berlalu mereka lihat monyetnya berdua suap-suapan. Kebetulan monyetnya laki sama cewek, suap-suapan bagi makanan. Pasangan, sweet banget, enak banget ya. Kita ya yang enak ya itu monyet berdua ya, pasangan ya enak ya, sesuit gitu loh. Sepiring berdua, bagi sama-sama pisang berdua. Mau nggak? Mau suapin nggak? Senang. Jalan lagi ke kandang singa. Waktu sampai di kandang singa, ternyata itu singa yang betina ngadap ke sana, singa yang laki ngadap ke sini. Lalu suami istri bilang gini, yang lihat tuh, lihat. Itu singa betina menghadap kemana, itu singa laki ngadap kemana. Ini kayaknya nggak harmonis ini. Ini habis berantem, habis ribut, habis bertengkar, habis cakar-cakaran. Jadi pasangan suami istri bilang gitu. Tapi suaminya pintar, saudara. Suaminya pintar, suaminya ini jenius. Lalu suaminya bilang, yang aku punya penelitian, berdasarkan penelitian, menurut kamu mana yang romantis? Menurut kamu kira-kira yang romantis itu yang mana? Yang monyetnya atau yang singanya? Saya mau nanya ke Bapak Ibu jemaat di GBI Double C, kira-kira Bapak Ibu lihat itu mana yang romantis? Monyet ya? Jangan sebut, lihat ke sini Bu. Jangan monyetnya lihat ke sini Bu, saya jadi gak enak Bu. Saya kecilnya hidup sama monyet, saudara. Jadi saya ngomong hidup kecil, hidup sama monyet itu saya hampir digendong sama monyet. Kakak saya nomor 1 tahu itu. Saya sama dia, saya usir dia lari datang lagi. Pergi lu, lemparin dia datang, dia mau gendong saya. Dan monyet itu tinggi sama saya, masih kecil begini sama-sama. Nah, menurut Bapak Ibu mana yang romantis? Monyet apa singa? Secara kasat mata benar itu monyet. Tapi orang laki ini bilang, coba kamu perhatikan mana yang lebih romantis. Coba kamu lempar batu ke betina. Waktu dilempar batu ke monyet yang betina, monyet lakinya lari, saudara. Coba praktekin aja Bapak. Tapi waktu dia lempar batu ke singa yang betina, singa yang laki, mau apain dia? Jadi kadang-kadang kita lihat sesuatu yang kelihatannya romantis, tapi ternyata banyak pengecutnya, ya kan? Tapi kelihatannya garang, kelihatannya galak, kelihatannya kelihatan nggak romantis. Tapi ternyata singa betina yang diganggu, singa lakinya tampil untuk membelanya. Halo singa-singa laki, hidup singa-singa laki. Amin. Itulah bedanya singa sama monyet. Singa kelihatannya tidak romantis, kelihatannya kelihatannya tidak sweet seperti monyet. Tapi ketika urusan tentang membela keluarganya, membela istrinya, dia tetap membela. Beda dengan monyet. Ketika istrinya dapat masalah, dia kabur lari duluan. Sorry sayang. Sorry. Itu waktu kita kan cuma makannya doang. Ketika ada masalah gue kabur duluan. Amin. Itu sekedar intermezzo saja, dan kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang menantikan Tuhan. Ayatnya di mana? Kita buka lagi. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah satu ayat penghiburan kepada umat Israel ketika mereka berada dalam tempat pembuangan. Karena satu dan lain hal, mereka dibuang akibat daripada mereka melalaikan yang namanya hari Sabat. Mereka melalaikan namanya hari Sabat. Mereka akhirnya dibuang
ke Babilonia. Tahu Babilonia mana? Daerah mana sekarang? Buria mana Babilonia? Iran. Sekarang kita bilang itu Iran. Maka Bapak Ibu perhatikan di Iran sana masih ada banyak komunitas Yahudi di sana. Kenapa Iran begitu mudah dijebol? Kenapa Iran mudah pemimpin-pemimpinnya ketika Israel menyerang ke sana? Kenapa pemimpin-pemimpinnya begitu mudah dijebol? Karena ternyata di sana Mossadnya juga banyak. Saya tidak sedang berbicara tentang perang, tapi saya mau kasih tahu bahwa mereka pernah dibuang ke sana karena melalaikan yang namanya hari Sabat. Dalam pembuangan Tuhan datang kepada mereka dan firman Tuhan datang kepada mereka dan menghiburkan mereka. Maka Yesaya pasal 40 menandai pergantian fokus dari pengungkapan penghakiman dan penderitaan menuju penghiburan, penguatan dan pemulihan bagi umat Tuhan. Pasal ini sering dipersepsikan sebagian dari janji penghiburan bagi mereka yang lelah, bingung atau merasa putus asa karena penindasan dan tantangan kehidupan. Bagaimana mereka berada dalam keadaan yang dibuang dan mereka harus tertekan di sana. Mereka harus berada dalam jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak dengan bebas beribadah seperti zaman dulu. Dalam keadaan demikian, ada satu penglihatan dari Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa ada penghiburan. Berikut coba, kalau kita pelajari dari latar belakang ini, maka kita temukan ada 3 gini. Kata penantian di sini tidak hanya berarti menunggu pasif, melainkan aktif. Jadi menanti-nantikan Tuhan, ya udah gue diam aja. Lewat apa enggak ya? Datang apa enggak? Bukan seperti itu. Ada aktif, bukan sekedar dia berdiam diri, tidak berbuat apa-apa, lalu mohon supaya ada mujizat sehingga roti turun dari langit atau ada mujizat pertolongan turun, tidak. Tapi dia aktif. Yang pertama adalah dikatakan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia taruh harapannya kepada Tuhan. Yang kedua, menanti juga berbicara tentang berharap pada pemulihan dan kekuatannya. Berharap satu saat saya dapat kekuatan dari Tuhan, bukan pasif. Yang ketiga adalah menjalani hidup dengan ketekunan, karena visinya adalah rancangan Tuhan yang sedang bekerja. Dia percaya bahwa dalam pergumulan ini, dalam masalah yang saya hadapi, Tuhan sedang bekerja untuk memampukan saya, untuk memberikan kemenangan pada saya. Amin. Bukan dia, oh ya udahlah, sudah seperti itu ya sudah, mau ngapain lagi. Maka tadi pagi di jalan saya sama anak saya bilang, kok ini perhatikan baik-baik, saya punya rumus. Kalau orang matematika bilang 1 tambah 1 adalah 1, saya punya rumus beda. 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1000, bisa banyak. Karena itu saya bilang, tiada rotan akar pun jadi. Iya. Saya tipe orang yang seperti ini, saudara. Saya dari dulu, saudara. Saya waktu dulu itu saya hobi dengan ilmu fisika sama ilmu matematika. Maka saya dulu itu SMP kelas 2, kelas 3 sampai ke SMA. Saya senang banget. Saya beli buku-buku fisika, saya belajar buku-buku matematika. Rumusnya saya coba hafal. Tapi waktu saya hafal-hafal, saya bilang, kok ini banget ya, rumusnya 1 tambah 1 ya 2, 1. Gak asik. Akhirnya saya pindah jurusan ke IPS. Nah waktu saya sampai jurusan IPS, saya diajarin guru, pokoknya di IPS itu lu ngarang bebas. IPS kan ngarang bebas. Jadi saya dipatokin, pokoknya di IPS itu lu asal jawab saja. Sekalipun itu bilang begini, sekalipun itu jawaban yang gak benar, tapi ada 1 nilai plus, ada lu jawab. Maka waktu anak saya bikin skripsi, saya bilang, lu jangan pikirin benar salahnya dulu, lu kerjain dulu. Nanti baru dosennya lurusin, nanti baru kasih tahu begini, nah, baru perbaiki, kerjain dulu. Nah, saya tipenya gitu. Tiada rotan akar pun jadi. Nah, saya tetap menanti dan berharap satu saat pasti Tuhan buka jalan. Kenapa? Begitu. Berikut. Next. Ya, pentingnya hari kita bahas adalah pentingnya menantikan Tuhan. Kenapa kita harus penting untuk menantikan Tuhan? Apakah ada sesuatu yang luar biasa? Apakah ada sesuatu yang dasar dan hebat?
Yang pertama kita belajar dari ayat ini saja. Kita baca itu ayat saja. Yang pertama adalah sini saudara. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Pentingnya kita menantikan Tuhan, karena ketika kita jumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ada sebuah kekuatan baru yang bisa memampukan kita untuk tetap berdiri bertahan untuk menghadapi tantangan ini. Yang menjadi persoalan adalah bukan Goliatnya yang besar. Amin ya. Bukan Goliatnya yang besar, tapi sejauh mana engkau punya iman untuk menghadapi Goliat. Amin ya. Kita lihat Goliat besar, aduh takut, aduh nggak bisa, aduh nyerah kita. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya? Seperti apa bentuknya? Yang pertama adalah mendapatkan kekuatan baru, itu artinya ada penguatan iman kita. Iman kita dikuatkan. Waktu kita lemah iman kita, Dia datang berjumpa dengan kita dan berkata kepada kita, "Hai anakku, jangan khawatir. Aku Tuhan Allahmu, aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku menguatkan engkau." Itu adalah kekuatan iman. Waktu kita sakit, Dia datang memberikan kekuatan. "Aku Tuhan Allahmu, aku menyembuhkan engkau, aku memulihkan engkau." Waktu kita berada dalam keadaan di mana ekonomi kita, keuangan kita sedang tidak baik-baik saja, Dia datang berkata kepada kita, "Tuhanku, Allahku memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan..." Iman kita ditumbuhkan. Waktu Dia jumpa dengan kita dalam keadaan iman kita lemah, Dia datang menguatkan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, dari mana saya memperoleh iman itu? Iman dapat dari mana saudara? Roma menjelaskan itu ke Roma 10:17. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Dan ingat di situ garis bawahi, pendengaran akan firman. Orang kadang sampai pendengaran sampai firman, gak sampai di pendengaran akan firman Kristus. Alkitab yang kita pegang, Bapak Ibu, itu kertas dan tulisan yang biasa-biasa saja. Kalau kita baca biasa-biasa saja, kita baca sepintar lalu biasa saja. Tapi ketika firman itu ada urapan di dalamnya, firman itu menumbuhkan iman kita. Saya selalu ambil kesaksian karena saya punya waktu di kampus teologi. Ada satu dosen saya, dan salah satu dosen yang di organisasi GPD yang pertama kali memiliki gelar doktor. Karena dia ambil di luar GPD, karena di GPD tidak ada yang doktor. Kalau dia ngambil doktor berarti gurunya profesor, ya Bu ya. Kalau dia S1 kurang lebih gurunya S2. Gak mungkin dong dia ambil S1 gurunya SD, kan gak mungkin kan. Jadi kayak gitu. Dia profesor. Nah dia waktu dia hari pertama dia khotbah. Kita mahasiswa semua kagum sama uraian dokter dosen saya. Karena istrinya satu kelas sama saya, istrinya satu kelas, suaminya ngajar. Hebat, semua keluar, semua kita berdebat, luar biasa. Om sampaikan khotbahnya luar biasa. Dan minggu depan adalah jadwal teman saya. Teman saya dia kelas 2. Waktu itu saya kelas 1, dia kelas 2. Nah ini anak stres. Kenapa? Hari sebelumnya dokternya, gurunya ngajar, dan semua orang memberikan aplaus dan memberikan jempol dengan luar biasa. Semua hampir keluar dari kampus, semua membicarakan tentang topik yang Om tadi sampaikan. Dan merasakan muji banget, bagus Om. Sehingga teman saya ini, kita cuma kelas 2, siswa lagi. Ini guru yang tarik khotbah, semua kagum. Ternyata ini anak stres. Satu saat, karena minggu depannya dia mungkin khotbah, hari Sabtunya, kita bistom biasa di hari Minggu ya. Hari Sabtu malamnya, saya jalan-jalan keliling di aula gitu. Tiba-tiba di aula itu kan gelap, saudara. Gelap, tiba-tiba kita dengar. Wih,
Mana ini, jangan-jangan ini ada penampakan di mana? Kan gelap gitu kan. Di Salatiga gitu kan kayak gitu kan. Lihat kok nggak ada orang jadi. Dia ngumpat di mimbar, saudara. Mimbar sini ada, dia ngumpat, dia berdoa, dia nangis. Selesai dia berdoa, dia nangis karena besok dia harus khotbah. Selesai kita lihat dia menyerahkan, Tuhan. Habis itu saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Saya merasa tertekan. Kenapa? Karena tadinya dosen khotbah semua orang. Saya takutnya saya khotbah, saya tampil khotbah, semua orang malah kabur. Ya kan, takut dicela. Karena pernah, saudara, saya, ini kan cerita lucu kita di kampus. Ini teman saya jadi gembala juga di timur sana. Saya dulu kalau di kampus itu, saudara, tiap kali bikin makalah, bikin apa, saya punya makalah, saya punya itu dicolong orang semua. Tiba-tiba mereka presentasi depan, ya makalah gue dipresentasi, gue belakangan. Jadi saya selalu gitu. Nah, teman saya ini satu saat dia bilang, kayak bagaimana ya, gue harus mau khotbah. Saya bilang, lu bikin pertanyaan tentang khotbah, materi lu khotbah. Selesai dia bikin, selesai saya udah ajarin dia begitu di ruang doa, kita ajarin gini, selesai sampai di depan, saudara, dia saking groginya dia takut, dia baca ayat. Kita buka di Korintus pasal yang ke-11, baca tuh. Habis selesai kita pikir dia uraikan. Mari kita buka lagi di Matius pasalnya. Kita pikir dia mau uraikan untuk Matius. Mari kita buka lagi di Lukas. Kita pikir, kita tunggu. Mari kita buka lagi. Ya, itu mau suruh kita baca ayat atuh. Nah, teman saya gitu kata. Tapi besoknya dia rasakan dia berserah kepada Tuhan. Di situ saya memberikan perbedaan bahwa firman Kristus dan firman Kristus itu benar-benar terjadi. Selesai dia khotbah, saudara, dia sampaikan dengan sederhana. Tapi habis selesai dia khotbah, ada yang nangis tentang firman Tuhan yang didengar. Firman Kristus itu adalah ketika disampaikan kepada kita, menemplak kita, dan kita sadar akan perbuatan kita, lalu kita berbalik, kita bertobat. Itulah firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang disampaikan penuh dengan kuasa. Firman yang Kristus adalah firman yang ketika disampaikan, orang sadar akan dosanya, orang sadar akan perbuatannya, dan dia bertobat dan berbalik. Itu adalah firman Kristus. Amin. Maka Yesus berkatakan, ketika Tuhan, kita nantikan akan Tuhan, Tuhan datang, dia memberikan kekuatan kepada kita. Sadar akan dosa kita. Sadar, saat tadi sudah marah-marah dengan istri saya. Sadar, saat tadi sudah maki-maki orang. Sadar, saat tadi menipu orang. Yang pertanyaan adalah, dia nipu orang, dia marah orang, dia maki orang, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang melukai orang. Amin. Jembak GBI tidak ada. Tidak ada yang mau mengaku. Itu persoalannya di situ kan. Oke, yang kedua, mendapat kekuatan baru adalah kekuatan emosional dan apa nih Bu? Psikologis. Fisiknya, mentalnya, ada kekuatan mental. Amin. Di sini katakan ketahanan terhadap kelelahan emosional karena penguatan dari iman memberi kita ketenangan, bukan reaksi panik. Waktu masalah itu datang, kita jumpa dengan Tuhan. Waktu kita jumpa dengan Tuhan, iman kita kuat. Waktu iman kita kuat, emosi kita tenang, saudara. Amin. Kejiwaan kita tenang, kita gak panik. Wah, mati deh gue nih. Waduh, demo nih, mati deh gue nih. Padahal belum pergi ke demo, di rumah doang, tapi dia ngomong, jangan keluar, mati lu nanti. Tiap hari pagi bilang begini, mati deh gue, mati deh gue. Saya punya teman kayak gitu, saudara. Teman hamba Tuhan. Saya sering kerjain dia. Kenapa? Karena dia kalau panik sedikit, mati deh gue kayak ini, mati deh gue kayak ini. Dia begitu, saudara. Saya sering kerjain dia. Jadi saking paniknya dia, saudara. Ini teman hamba Tuhan. Saking paniknya, saudara. Saking paniknya. Saya tahu bahwa itu orang panik. Dia datang doain saya di rumah. Dia datang doain rumah saya. Mereka datang kunjung ke rumah. Saya baru akad kredit dan rumah baru disetujui. Lalu mereka datang dan doakan. Tiba-tiba gembala saya, Pak Apinta, telepon dia. Karena itu gembalanya lumayan strength banget kan. Pokoknya dia bilang begini, kalau saya telepon
Apapun situasinya, bagaimanapun kamu harus angkat. Dia lagi berdoa, Tuhan, kami berdoa buat camp, bersyukur kalau Tuhan sudah tolong. Tiba-tiba telepon bunyi, getar. Dia angkat. Wih, bos telepon. Dia kasih ke teman saya namanya Samuel Dima, sebut namanya. Samuel, tolong lu angkat. Nah ini Samuel ngangkat ini telepon, pergi jauh. Pikirkan jangan dekat sih, pergi. Tapi dia lagi mau teruskan doa, tiba-tiba dia bilang, halo Tuhan. Saya yang lagi serius nih saudara, saya lagi berdoa begini, serius, tiba-tiba dengar lihat gembala saya, halo Tuhan. Lah kan saya bingung, wih ada akses khusus kah? Apakah Tuhan sudah dekat-dekat di sini kah? Kalau begitu kan kita bisa naik sama-sama toh. Saking paniknya saudara, saking paniknya, halo Tuhan. Saya bilang, Om. Saya katakan, Om. Oh iya. Panik saudara. Amin. Itu berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia menanti-nanti ke Tuhan. Justru dia nanti-nanti yang datang bos. Begitu bos datang, panik saudara. Nah, dia datang memberikan kita apa? Ketenangan menghadapi masalah. Amin. Apapun situasinya. Kalau kita lagi transaksi nih saudara, lagi transaksi nih, transfer duit, tiba-tiba emosi kita tidak stabil, kita harusnya klik nolnya 1, kita tambah 01, saya sudah berapa itu? Ya kan? Ya enggak? Saya pernah saudara. Saya pernah ngalami. Nah, itulah sebabnya Tuhan bilang kita menantikan dapat kekuatan baru. Yang ketiga adalah kekuatan mendapat kekuatan baru itu berbicara tentang kekuatan fisik seperti burung Raja Wali. Ketika diberi kekuatan baru, kita bisa naik terbang dalam arti mengambil langkah-langkah yang visioner, memiliki pandangan ke depan dan melayani dengan energi baru. Seperti burung Raja Wali, dia akan menatap ke depan, dia makin naik, saudara. Burung Raja Wali, saudara, saya baru kemarin dengar, dia ternyata saudara, makin badainya itu kencang, dia makin naik tinggi. Makin kencang, dia makin naik tinggi. Dapatkan kekuatan baru, artinya ada kekuatan secara fisik Tuhan berikan kepada kita. Amin. Seperti burung Raja Wali, ada sesuatu kekuatan energi yang baru. Kenapa? Imannya sudah dikuatkan, jiwanya sudah dikuatkan, maka tubuhnya pasti pun kuat. Amin. Bedanya cara kerja Tuhan dan cara kerja setan. Ini saya mau kasih tahu, selalu saya ulangin. Kalau setan bekerja mulai dari tubuh, jiwa baru roh. Kalau Tuhan bekerja, dia mulai dari roh, jiwa dan tubuh. Maka kan kita kalau datang kepada Tuhan, kita datang disuruh masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, rohmu akan dipenuhi. Ketika rohmu sudah kuat, imanmu sudah kuat, jiwamu tenang, tubuhmu kuat. Pohon itu saudara, pohon itu tumbuhnya ada dua sisi. Dia tumbuh ke atas dan juga tumbuh ke yang ke atas disebutnya daun-daunan pohon, yang ke bawah sebutnya akar. Amin. Tuhan mau kita kuat. Kita bukan hanya kelihatan dari atas, kelihatannya wow, keren, hebat, tapi akarnya rapuh. Tiup angin sedikit, masalah ini, Pak Pendeta tolong. Saya puji Tuhan, jemaat GBI Double C gak ada yang cengeng. Amin. Karena saya mau kita letakkan dasarnya kayak gitu saudara. Jangan hanya sekedar kejar mujizat. Tapi iman dasarmu tidak kuat. Pengenalanmu kepada Tuhan tidak kuat. Terus perdalamkan, selain engkau tumbuh ke atas, engkau juga harus tumbuh ke bawah. Akarnya harus kuat. Landasannya harus kuat. Amin saudaraku. Itu adalah mendapat kekuatan baru. Ya itu, waduh, cepat sekali kita. Berikut ya, yang kedua. Yang kedua adalah mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Orang-orang yang menantikan Tuhan selain mendapat kekuatan baru, yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Sini ada yang hobi lari. Daniel hobi lari. Saya dulunya hobi lari, sekarang udah gak bisa. Kenapa? Tertarik perut. Dulu suka lari, saya di kompleks suka lari sebentar. Ya Tuhan, udah. Sama saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maksudnya adalah saudara, Allah memberi kekuatan sehingga kelelahan yang tidak mengagalkan kita. Meskipun kondisi fisik atau beban hidup berat, mereka tetap berjalan maju. Ada kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap melangkah maju, tidak mundur. Masalah itu tetap ada, masalah, persoalan, pergumulan itu tetap ada. Tapi bukan masalah itu membuat kita mundur ke belakang, tapi tetap masalah itu membuat kita makin hari makin maju. Ada jemaat kita di Amerika, dia bilang, Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan kasih saya masalah banyak begini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Halo ibu, Tuhan menjawab doamu. Tapi kadangkala kita tidak tahu itu adalah jawaban atau bukan. Dia jawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Persoalannya di situ. Saya sudah berdoa, Pak. Saya minta saya sembuh. Tapi saya nggak sembuh-sembuh. Datang ke Pak Pendeta sudah, konseling sudah. Pak Pendeta bilang terus berdoa. Saya sudah terus, Pak, sampai capek, Pak. Datang lagi Pak Pendeta bilang terus berdoa. Lalu kapan Tuhan jawabnya? Ya kan kadang kita gitu kan. Lalu kapan Tuhan jawabnya? Pendeta kan pintar, sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Itu kan bikin PHP kan. Oh, PHP apa ya? Pengharapan palsu. Jadi dia bilang gini, Tuhan jangan kasih saya PHP dong. Jawab dong. Kalau nggak jawab jangan jawab dong. Tuhan itu punya 3 jawaban terhadap doa kita. Jawaban yang pertama apa? Ya. Jawaban yang kedua apa? Tidak. Jawaban ketiga apa? Tunggu. Lah kalau ya dan 3 kan gampang, ya kan? Kalau tunggu sampai kapan? Tunggu seperti Abraham, 25 tahun baru punya anak. Itu pun dari Sarah, bukan dari Hagar. Sedangkan tadi dia Oma Sarah sudah paus, ya kan? Tunggu waktunya Tuhan. Sabar saja. Yang jelas Tuhan itu tidak pernah, Tuhan tidak pernah ketika kita minta roti lalu Tuhan memberikan batu. Kita minta ikan lalu dikasih jengking. Yang jelas apa yang diberikan Tuhan kadang kala tidak baik, tapi pada ujungnya adalah baik. Amin. Satu saat ada seorang raja bersama dengan pembantunya, raja dengan prajuritnya lah, pergi ke sebuah pedalaman. Lalu mereka di pedalaman itu, raja ini pergi untuk berkunjung ke pedalaman itu. Sampai di sana dia dia ingin supaya menyelamatkan satu kampung itu, tapi malah dia ditangkap. Nah, singkat cerita, ini raja ini sebelum pergi ke kampung itu dan ditangkap, dia pernah mengalami satu kejadian untuk jari tangannya putus, ditembak atau kena apalah jari. Lalu dia bilang begini, sial hidup saya ini. Saya mau menolong orang di sana, malah jari saya ini putus. Tuhan itu jahat. Tapi pembantunya prajuritnya bilang begini, tidak Tuanku, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, kenapa jari saya putus? Lalu pembantunya bilang, prajuritnya bilang, Tuhan itu baik. Dia bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Lalu, oke, kita pergi ke satu kampung, ngajak prajurit pergi. Sampai di sana, dia ditangkap. Sebelum dia ditangkap, sampai ke sana ditangkap, prajuritnya ngomong bilang Tuhan itu baik karena tangannya putus ini. Prajuritnya, rajanya ini ngamuk dan marah
kepada prajuritnya, suruh bilang, oke, lu kasih bilang Tuhan itu baik, tapi saya ternyata pada dasarnya saya celaka, minta kepada orang-orang itu untuk dia dipenjarakan. Jadi prajurit ini tiap hari ngomong Tuhan itu baik, tapi ternyata raja tangannya putus, akhirnya dia dipenjarakan. Lalu dia bawa orang lain, mereka pergi ke kampung itu. Sampai ke kampung sana, si rajanya ditangkap sama orang primitif untuk mau dipersembahkan kepada dewa mereka, bahwa mereka mempersembahkan sesuatu yang kudus, yang bagus, yang tidak bercacat. Waktu raja ditangkap, mereka lihat tangannya cacat. Lepas. Jangan, ini cacat. Lepas. Pulang sampai di sana, sampai di sini, baru raja mengerti Tuhan itu baik. Lalu rajanya ngomong pergi ketemu. Wah, ini pembantu saya tadi ngomong Tuhan itu baik. Hari ini baru saya rasakan Tuhan itu baik. Lalu raja bilang, lu benar loh, Tuhan itu baik. Saya tadinya ditangkap gara-gara dulu tangan saya ini cacat ini, saya dilepas loh. Tuhan itu baik. Lalu raja tanya kepada pembantu, kalau Tuhan itu baik, lalu kenapa lu dipenjara? Ya kan? Pembantunya bilang, tetap bilang, ngomong apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, raja. Kalau Tuhan tidak baik, raja tidak tahan saya di sini. Saya ikut dengan raja ke sana. Malah saya yang nanti ditahan. Raja dilepas, saya yang ditahan. Jadi tetap Tuhan itu. Amin. Kadang-kadang kayak gitu, saudara. Masalah itu tuh diizinkan kayaknya masalah ini, tapi tetap Tuhan itu baik. Amin. Ibu Erik dan ibu di Amerika, tetap Tuhan itu baik. Kita semua di sini tetap Tuhan itu baik. Amin. Berikutnya, oke, yang ketiga, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Maksudnya adalah kita dituntut untuk tetap taat sekalipun itu ceritanya, itu barang kayaknya melelahkan sekali, kayaknya udah capek banget, kayaknya udah gak tahu lagi. Tapi ketika kita dituntut tetap taat saja, kita lakukan bagian kita. Percayalah, di situ ada kekuatan dari Tuhan buat kita. Amin. Maka di sini dikatakan berjalan dengan iman berarti menuruti pimpinan Tuhan secara konsisten, meskipun tidak selalu nampak kemajuan secara manusiawi. Meskipun kelihatannya tidak, kayaknya GBI Double C jalannya gini-gini aja, kayaknya kita jalannya kayak gini aja, kayaknya seperti ini aja, kayaknya bisnis kita jalannya seperti ini saja. Secara manusia mungkin kita tidak maju seperti apa yang diukurkan oleh dunia ini, tetapi secara rohani kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Konsisten saja. Saya bersyukur, saya Oma Wesley Tarore, dari saya buka gereja sampai sekarang, Oma konsisten. Oma tidak pernah alpa. Amin, Oma ya. Kecuali Oma sakit, benar-benar sakit, Oma tidak pernah alpa gereja. Tidak. Bayangin orang sudah umur, Oma sudah 70 ya. Rohnya, semangatnya seperti anak-anak. Kita yang masih muda kadang sakit sedikit, aduh masuk angin. Aduh. Kalau Oma mau ngeluh juga bisa. Ya Oma ya. Tapi Oma konsisten. Amin. Ada upah yang menantikan kita konsisten kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah di sini katakan, maksudnya adalah kehadiran Tuhan yang mengubah perspektif kelelahan kita. Ketika kita merasa lemah, pengalaman kehadirannya mengubah cara kita melihat beban itu. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan tanamkan di pikiran kita, bagaimana kita melihat masalah itu. Kalau kita melihat masalah itu seperti Goliat yang menakutkan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, maka Alkitab bilang apa yang engkau takuti itu yang terjadi, tapi apa yang kau imani itu juga yang terjadi. Jadi kita mau pilih yang mana? Kita pilih kita terus berada dalam ketakutan, atau kita mau pilih sekalipun saya berada dalam masalah, sekalipun hari ini mungkin tidak bisa sembuh, saya percaya satu kali kelak saya pasti sembuh. Amin. Keras ini kau, jadi nanti viral di TikTok sama YouTube. Ya,
Itulah sebabnya saudaraku, kiranya renungan hari ini menguatkan kita. Kita tetap menanti-nantikan Tuhan, karena kita percaya kita mendapatkan kekuatan baru. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan selalu memberikan kita ketika dalam keadaan lesu, ketika kita dalam keadaan bimbang, dan Tuhan tetap datang dan hadir memberikan kita kekuatan untuk kita berdiri berkata, Tuhan itu baik. Amin. Gak gampang saudara ngomong Tuhan itu baik waktu kita punya duit banyak, kan enak kan. Ih, Tuhan itu baik loh, saya dapat lotre 1 miliar, Tuhan itu baik. Tapi ketika dapat, Tuhan itu baik loh Pak, istri saya dipanggil Tuhan, itu mah sumpahin. Iya kan? Iya kan? Waduh, Tuhan itu baik loh. Saya punya teman dulu kita di Jawa Tengah, ada satu hamba Tuhan. Waktu dia bilang gini, saya waktu itu waktu masih sekolah teologi dan praktik, saya belum ngerti itu om itu ngomong. Dia berdiri di kesaksian, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya hari ini dapat berkat yang besar. Jadi kita pikirnya dia dapat mobil, dia dapat transfer duit atau dapat apalah kayak gitu. Kita dia luar biasa berkatnya, besar banget. Saya baru jatuh dari pohon. Nah lu, kita jadi bingung. Saya juga bingung. Lalu habis selesai situ, om, apa? Kok jatuh dari pohon bilang berkat besar? Ya daripada saya bilang ini berkat kecil, saya jatuh dari pohon. Jadi saya bersyukur saya jatuh dari pohon. Jemaat saya perhatikan saya. Iya kan? Tadinya Pak, jemaat saya dia pergi, dia nggak mau tahu Pak pendetanya makan apa enggak, dia nggak mau tahu pendetanya sehat apa enggak pernah nanyain Pak. Mereka selalu Pak tolong doa ya, yes, pendetanya doa. Tapi giliran pendetanya sakit, nggak ada yang nanyain saudara. Pak pendeta sehat-sehat kah? Nggak ada yang nanya. Jemaat GBWC gitu kah? Saya punya teman pernah saya udah khotbah di sini, dia di Tangerang sana. Dia bilang gini, dia selalu marahin jemaatnya. Gembala sakit-sakit, lu orang tidur enak-enak. Dia bilang begini, lu orang yang dia bilang, gue bilang ini lu berani beneran ngomong sama jemaat. Pokoknya saya tidak mau tahu. Gembala sakit, kalian ke rumah bawa beras, bawa lo saudara. Masak gembala yang enak-enak. Masak benar asli. Saya diundang saudara, dibikin brenebon, kan Manado gembalanya. Brenebon kaki babi, dibuatin kue enak. Jadi tiap kali gembalanya sakit, om mau dibawa apa? GPI double C, gembalanya belum sakit-sakit, kok gembalanya sakit? Ingat itu ya, harus bawa. Bagus saya. Itulah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan. Di balik setiap pergumulan masalah yang ada, selalu kita berkata Tuhan itu baik. Jangan pernah bilang begini, Tuhan tidak baik. Apapun terjadi kita tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan memberkati.